Saya di kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai reaksi asil sintesis klorida. Inilah anggota kelompok kami, Wahyuni Marampung, Estrelita Mesat, Intan Lala, Javier Weol, Priscilla Lao, Tridugian, Andea Winirungan, Anggita Tambahani, Karunia Rincap, Leviana Lengkei, Marlin Nomangkei, Miranda Piring, dan Ria Masontik. Perkenalkan, nama saya Andea Leoni Winirungan dan saat ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian asil klorida. Dalam kimia organik, asil klorida adalah asam klorida yang diturunkan dari asam asetat. Dan asam asetat ini adalah senyawa pertama yang ditemukan dari golongan asam karboksilat. Dan biasanya asil klorida dianggap sebagai turunan reaktif dari asam karboksilat. Yang dimana maksud dari reaktif ini adalah mudahnya suatu zat mengalami reaksi kimia. Reaksi dapat melibatkan zat itu sendiri atau dengan senyawa lainnya dan umumnya disertai dengan pelepasan energi. Rumusnya ditulis RCOCl yang dimana R adalah rantai samping. Jika kita lihat di gambar yang sebelah kiri, di situ terdapat bulatan hitam yang berikatan dengan 3 bulatan putih dan itu adalah atom CH3. Dan CH3 ini adalah gugus alkil. Kemudian ada juga bulatan hitam yang berikatan dengan bulatan merah dan hijau. Bulatan merah ini adalah atom O dan yang warna hijau adalah atom Cl atau klorida. Next slide. Perkenalkan, nama saya Anggita Tambahani. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai tata nama. Penamaan asil klorida diambil dari asam karboksilat. Hal ini dikarenakan senyawa ini diturunkan dari asam karboksilat, di mana pada asam karboksilat, gugus aslinya memiliki awalan asam dan akhiran AT atau dalam bahasa Inggris ich acid, diganti dengan akhiran il klorida atau il klorid pada asil klorida. Seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut ini. Contoh yang pertama, asetil klorida. Mengapa dinamakan asetil klorida? Karena struktur asil klorida mengikat atom CH3. Dan contoh yang kedua adalah benzoil klorida. Mengapa disebut benzoil klorida? Hal ini dikarenakan asil klorida mengikat benzena. Perkenalkan, nama saya Marlin Mamangkei. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat dari asil klorida. Sifat-sifat dari asil klorida yang pertama adalah tidak memiliki kemampuan untuk membentuk ikatan hidrogen. Yang kedua, asam klorida memiliki titik didih dan titik leleh yang lebih rendah daripada asam karboksilat serupa. Yang ketiga, asil klorida stabil yang paling sederhana adalah etanoil klorida atau asetil klorida. Metanoil klorida atau formil klorida tidak stabil pada suhu kamar meskipun dapat dibuat pada minus 60 derajat Celcius atau lebih rendah. Dan yang terakhir, asil klorida tidak larut dalam air, sebaliknya itu terurai dalam air. Mekanisme alkoholisis asil halida atau alkoksis dehalogenasi diyakini berlangsung melalui SN2 mekanisme atau dalam kurung skema 10. Namun, mekanismenya juga dapat berubah tetrahedral atau SN1 dalam pelarut yang sangat polar. Sedangkan SN2 reaksi melibatkan reaksi bersama. Jalur eliminasi edisi tetrahedral melibatkan zat antara yang dapat dibedakan. Pada gambar tersebut adalah mekanisme pembentukan ester melalui alkoholisis asil klorida. Perkenalkan, nama saya Triastin Darugian. Di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan asil klorida. Asil klorida umumnya dibuat dengan cara yang sama seperti alkyl klorida, dengan mengganti substituen hidroksi yang sesuai dengan klorida. Jadi, asam karboksilat diolah dengan ionil klorida SOCl2, fosfor triklorida PCl3,
fosfor pentaklorida PCl5 atau oksalil klorida COCl2. Seperti pada gambar di bawah, 3RCO2H tambah PCl3 menjadi 3RCOCl tambah H3PO3. RCO2H tambah PCl5 menjadi RCOCl tambah POCl3 tambah HCl. Dan tionil klorida adalah reagen yang cocok karena semua produk sampingan HCl, SO2 adalah gas dan sisa tionil klorida dapat dengan mudah dihilangkan karena titik didihnya yang rendah 76 derajat Celcius dibandingkan dengan ionil klorida. Oksalil klorida lebih mahal tetapi juga merupakan reaksi yang lebih ringan sehingga lebih selektif. Asil bromida dan iodida disintesis sesuai tetapi lebih jarang. Metode lain melibatkan penggunaan oksalil klorida. RCO2H tambah ClCOCl menjadi RCOCl tambah CO tambah CO2 tambah HCl. Reaksi ini dikatalisis oleh dimetilformamida DMF yang bereaksi dengan oksalil klorida pada langkah pertama menghasilkan zat antara iminium yang bereaksi dengan asam karboksilat, mengabstrak oksida dan meregenerasi katalis DMF. Reaksinya seperti gambar di bawah. Klorida asam dapat digunakan sebagai sumber klorida. Metode lain yang tidak membentuk HCl termasuk reaksi apel. RCO2H tambah pH3P tambah CCl4 menjadi RCOCl tambah pH3PO tambah HCCl3. Cara lainnya adalah penggunaan cyanurate klorida. RCO2H tambah C3N3Cl3 menjadi RCOCl tambah C3N3Cl2OH. Reaksi nukleofilik yang pertama, substitusi asil nukleofilik. Reaksi nukleofilik yaitu suatu kelompok dasar reaksi substitusi di mana sebuah nukleofil yang kaya elektron secara selektif berikatan dengan atau menyerang bagian positif dari sebuah gugus kimia atau atom yang disebut gugus lepas atau leaving group. Seperti pada gambar. Yang kedua, mekanisme reaksi. Senyawa karbonil bereaksi dengan nukleofil melalui mekanisme adisi. Nukleofil menyerang karbon-karbonil membentuk zat antara tetrahedral. Reaksi ini dapat dipercepat dengan kondisi asam yang membuat karbonil lebih elektrofilik atau kondisi basa yang menyediakan kondisi lebih anionik dan karenanya nukleofil menjadi lebih reaktif. Zat antara tetrahedral sendiri dapat berupa alkohol atau alkoksida tergantung pada pH reaksi. Zat antara tetrahedral dapat pada suatu senyawa asil yang mengandung substituen yang menempel pada karbon pusat dapat bertindak sebagai gugus lepas. Setelah zat antara tetrahedral terbentuk, kemudian terpecah membentuk kembali ikatan karbonil CO dan melepaskan gugus lepas dalam reaksi eliminasi. Sebagai hasil dari proses adisi atau eliminasi dua tahap ini, nukleofil menggantikan posisi gugus lepas pada senyawa karbonil dengan cara dari suatu keadaan antara yang tidak mengandung karbonil. Kedua tahapan di atas bersifat bolak-balik, dan karenanya reaksi substitusi asil nukleofilik merupakan proses kesetimbangan. Perkenalkan, nama saya Lovia Helena Lengkei. Saat ini saya akan menjelaskan tentang kondisi asam dan basa. Dalam kondisi asam, gugus karbonil senyawa asil terprotonisasi yang membuatnya teraktivasi ke arah penyerangan nukleofil. Pada tahap kedua, karbonil terprotonisasi diserang oleh nukleofil Hz, menghasilkan zat antara tetrahedral, transfer proton dari nukleofil Z pada gugus pergi X, yang kemudian pecah melepaskan gugus lepas terprotonisasi HX, menghasilkan senyawa karbonil terprotonisasi. Lepasnya proton juga menghasilkan produk substitusi. Karena pada tahap akhir melibatkan pelepasan proton, reaksi substitusi asil nukleofilik dianggap katalitik dalam asam.
Perlu diperhatikan pula bahwa dalam kondisi asam, nukleofilik biasanya akan hadir dalam bentuk terprotonisasi. Dalam hal ini, H sampai Z dan bukan Z minus. Nah, selanjutnya yaitu kondisi basa. Nah, dalam kondisi basa, suatu nukleofil atau NUC menyerang gugus karbonil senyawa asil untuk menghasilkan zat antara alkoksida tetrahedral dan juga zat antara terpecah dan mengusir gugus lepas atau X untuk memberikan produk substitusi. Kemudian yang ketiga, reaktivitas. Ada 5 jenis utama dari derivatif asil. Asil halida yang paling reaktif terhadap nukleofil, diikuti oleh anhidrida, ester, dan amida. Ion karboksilat pada dasarnya tidak reaktif terhadap substitusi nukleofilik karena mereka tidak memiliki gugus lepas. Sangat menarik untuk dicatat, reaktivitas 5 kelas senyawa ini mencakup berbagai hal, laju reaksi relatif asil klorida dan amida yang berbeda dengan faktor 10. Selanjutnya, reaksi pada turunan asil. Yang pertama, asil halida. Asil halida merupakan turunan asil yang paling reaktif dan dapat dengan mudah dikonversi menjadi apapun yang lain. Asil halida akan bereaksi dengan asam karboksilat membentuk anhidrida. Nah, reaksinya bisa kita lihat di gambar. Produk yang dihasilkan adalah anhidrida campuran. Yang pertama, asam karboksilat menyerang asil klorida untuk menghasilkan zat antara tetrahedral. Yang kedua, zat antara tetrahedral terpecah mendepak keluar ion klorida sebagai gugus pergi dan membentuk spesies oksonium. Yang ketiga, deprotonasi menghasilkan anhidrida campuran. Yang keempat, suatu ekivalen HCl. Asil halida menghidrolisis di hadapan air untuk menghasilkan asam karboksilat, tetapi tipe reaksi ini jarang bermanfaat karena asam karboksilat biasanya digunakan untuk mensintesis asil halida. Yang kedua, tioester. Reaksi kimia tioester dan asil halida hampir serupa. Reaktivitasnya lebih ringan dibandingkan asil klorida. Anhidrida. Reaksi kimia anhidrida dan asil halida hampir serupa. Ketika anhidrida tidak dapat dikonversi ke asil halida, mereka dapat dikonversi ke turunan asil yang tersisa. Reaktivitas anhidrida dapat ditingkatkan dengan menggunakan sejumlah katalis NN-dimetil aminopiridin atau DMAP. Piridina juga dapat digunakan untuk tujuan ini dan berperan melalui mekanisme yang serupa. Di bawah ini merupakan tahapan dari reaksi kimia anhidrida. Saya Andea dan saat ini saya akan menjelaskan mengenai reaksi ester. Ester kurang reaktif dari halida asam dan anhidrida. Ester dapat dikonversi ke ester lainnya dalam proses yang dikenal sebagai transesterifikasi. Transesterifikasi dapat baik dikatalisasi oleh asam atau basa, serta melibatkan reaksi ester dengan alkohol. Sayangnya, karena gugus pergi juga merupakan alkohol, reaksi yang maju mundur akan sering terjadi pada laju yang sama. Hidrolisis ester berkatalis asam juga merupakan proses kesetimbangan. Hakikatnya merupakan kebalikan dari reaksi esterifikasi Fischer. Reaksi esterifikasi Fischer ini estalah reaksi antara yang dimana asam karboksilat yang direaksikan dengan alkohol untuk pembentukan ester. Nah, kembali lagi dalam topik. Jadi hidrolisis ester berkatalis asam ini merupakan kebalikan dari reaksi esterifikasi Fischer karena alkohol yang bertindak sebagai gugus pergi dan air yang bertindak sebagai nukleofil memiliki nilai pKa yang serupa. Reaksi yang maju dan mundur bersaing satu sama lain, yang dimana untuk pKa ini adalah ukuran kemampuan suatu senyawa untuk melepas proton ke dalam pelarut dalam kondisi setimbang. Jika kita lihat pada gambar berikut ini,
H+ atau asam meningkat elektrofilisitas dan kemampuan gugus berhenti. Nah, dalam hidrolisis ester ini ada bantuan basa tetapi bukan katalis. Jadi OH- nukleofil yang lebih baik dibandingkan H2O. Muatan negatif pada intermediat tetrahedral mengakibatkan spesies tersebut elektrofil yang buruk, yaitu reaksi irreversibel. OH- digunakan sehingga bukan sebagai katalis. Selanjutnya, amida. Karena reaktivitasnya rendah, amida tidak berpartisipasi dalam reaksi substitusi nukleofilik, sama banyaknya seperti halnya turunan asil lain lakukan. Amida yang stabil terhadap air dan kira-kira 100 kali lebih stabil terhadap hidrolisis dari ester. Stabilitas ikatan amida memiliki implikasi biologis, karena asam amino yang membentuk protein yang dihubungkan dengan ikatan amida. Saya Karunia Dincap. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang asam karboksilat. Asam karboksilat utamanya tidak reaktif terhadap substitusi nukleofilik, meskipun mereka dapat dikonversi ke turunan asil lainnya. Konversi asam karboksilat menjadi amida mungkin terjadi, tetapi tidak secara langsung. Alih-alih berperan sebagai nukleofil, amina akan bereaksi sebagai basa dalam kehadiran asam karboksilat untuk memberikan garam amonium karboksilat. Pemanasan garam di atas 100 derajat Celcius akan mengusir air dan menyebabkan pembentukan amida. Dalam kehadiran katalis asam kuat, asam karboksilat dapat terkondensasi untuk membentuk anhidrida asam. Dalam kondisi dikatalisis oleh asam, asam karboksilat akan bereaksi dengan alkohol, membentuk ester melalui reaksi esterifikasi Fischer yang juga merupakan proses kesetimbangan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ria Masontik dengan NIM 127. Di sini saya akan membahas tentang reaksi katalis dasar. Selama substitusi nukleofilik, kesetimbangan dapat digeser ke arah produk dengan menangkap hidrogen klorida dengan basa seperti larutan natrium hidroksida encer atau pelarut basa seperti piridin atau N,N-dimetilformamida. Penggunaan larutan natrium hidroksida encer menghasilkan pembentukan dua fase, yaitu air atau organik. Adalah jenis reaksi ini disebut reaksi Schouten-Bowman. Baik piridin sebagai pelarut dan reaksi dua fase digunakan dalam sintesis polyester dan poliamida, misalnya untuk triktalinilon. Amina seperti piridin mengkatalisis reaksi asil klorida melalui mekanisme katalis nukleofilik. Amina menyerang ikatan karbonil dan mungkin pertama-tama membentuk zat antara tetrahedral transient dan kemudian dengan perpindahan gugus lepas, garam asilamonium quaterner. Garam asilamonium quaterner ini lebih rentan terhadap serangan alkohol atau nukleofil lainnya. Amina yang berlebih dapat digunakan sebagai katalis saat membuat amina. Untuk struktur reaksi katalis dasar dapat dilihat pada slide. Baik, perkenalkan nama saya Intan Lala dan di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi elektrofilik. Elektrofil adalah spesies atau atom atau juga ion atau juga molekul yang kekurangan elektron sehingga ia tidak suka akan elektron. Nah, dengan katalis asam Lewis seperti besi klorida atau aluminium klorida, asil klorida berpartisipasi dalam asilasi Friedel-Crafts menghasilkan aryl keton. Karena kondisi yang keras dan reaktivitas zat antara reaksi yang cukup berguna ini cenderung berantakan serta tidak ramah lingkungan. Nah, ada juga reaksi substitusi di mana dia terjadi jika dua bahan saling mempertukarkan gugus membentuk dua produk baru. Di sini ada substitusi elektrofilik. Nah, reaksi substitusi elektrofilik ini adalah reaksi kimia di mana suatu elektrofil menggantikan sebuah gugus fungsional dalam suatu senyawa yang biasanya tidak selalu merupakan atom hidrogen. Nah, untuk substitusi elektrofilik ini terbagi menjadi dua,
yaitu substitusi elektrofilik alifatik dan substitusi elektrofilik aromatik. Nah, dalam substitusi elektrofilik pada senyawa alifatik, suatu elektrofil menggantikan gugus fungsional. Reaksi ini mirip dengan substitusi nukleofilik alifatik, di mana reaktan merupakan nukleofil dan bukan elektrofil. Selanjutnya kita akan membahas mengenai substitusi elektrofilik aromatik. Nah, dalam substitusi elektrofilik pada senyawa aromatik, sebuah atom ditambahkan dalam cincin aromatik yang biasanya di mana hidrogen digantikan oleh suatu elektrofil. Di sini kita bisa melihat ada sebuah contoh reaksi substitusi elektrofilik aromatik pada piridina. Perkenalkan, nama saya Estrelita Ajendrai Mesak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai reaktivitas dari asil klorida. Asil klorida memiliki reaktivitas yang lebih besar daripada turunan asam karboksilat yang lain seperti anhidrida, asam ester, atau amida. Berdasarkan pada gambar, dapat kita lihat bahwa amida kurang dari karboksilik ester kurang dari anhidrida, dan anhidrida kurang dari asil klorida. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari keempat turunan asam karboksilat ini, asil klorida yang memiliki reaktivitas yang lebih besar. Karena memiliki reaktivitas yang lebih besar, asil klorida dapat digunakan untuk mensintesis semua senyawa yang memiliki reaktivitas lebih rendah. Reaktivitas asil klorida yang tinggi didasarkan pada ion klorida sebagai basa lemah dan gugus lepas yang sangat baik, sehingga nukleofil lemah pun menyerang gugus karbonil. Kegunaan dari reaksi sintesis asil klorida. Yang pertama, asetil klorida adalah untuk sintesis senyawa organik yang lain atau agen alkilasi, yaitu untuk menguji kolesterol, menemukan adanya air pada cairan organik, dan dalam dunia kefarmasian. Yang kedua, sintesis asetil klorida dapat mereaksikan asam asetat dengan tionil klorida SOCl2 atau dengan fosfor triklorida PCl3 ataupun dengan fosfor pentaklorida PCl5. Yang ketiga, asil klorida dapat digunakan untuk menyiapkan turunan asam karboksilat termasuk anhidrida asam, ester, dan amida dengan mereaksikan asam klorida dengan garam dari asam karboksilat, alkohol, atau amina. Selain mempunyai kegunaan, reaksi sintesis asil klorida juga mempunyai beberapa bahaya. Nah, seperti yang telah kita bahas sebelumnya bahwa sintesis asil klorida merupakan senyawa yang reaktif, otomatis ada beberapa tindakan pencegahan yang harus diambil saat menggunakannya. Nah, asil klorida merupakan plasimatori, yaitu berupa sejenis bahan kimia yang tidak berbahaya yang memberi kesan terhadap saraf kornea di dalam mata yang mana akan menyebabkan kepedihan, kesakitan, bahkan kebutaan. Nah, karena asil klorida dapat bereaksi dengan air pada permukaan mata, memproduksi asam klorida dan organik yang dapat mengiritasi mata. Nah, masalah serupa dapat terjadi jika seseorang menghirup uap asil klorida.